Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Gue Azra, sekarang semester 6 di akuntansi UGM. Ini serangkatan 20 dan di video kali ini gue akan merealisasikan proyek gue sesimpel mau pamer hasil pengerjaan bisnis case gue semasa S1. Karena gue udah ngitung-ngitung kayaknya gue pengalamannya udah lebih dari 30 kali. Itu gabungan dari kalah dan menang gitu ya. Jadi dari situ mungkin teman-teman bisa bingung kayak lo lomba sampai 30 kali kok kuat gitu ya. Sebenarnya secara internal alasan gue adalah karena gue suka ngerjain kasus yang real, yang terjadi saat ini tahun 2023, dan gue agak menyayangkan karena seringnya di kelas itu kalau bahas kasus bisnis sukanya flashback ke masa lalu. Padahal kan kita harus hidup di masa sekarang gitu ya, kasarnya gitu. Kita harus move on kasarnya gitu. Nah, kasus apa sih yang menurut gue jadul itu adalah tahun 80 90-an, dimana kasusnya itu masih basic. Sedangkan sekarang di masa pandemi itu kasusnya melimpah ruah ya, dari AI yang akan menggantikan kita sebagai sumber daya manusia untuk bekerja gitu ya. Terus juga digitalisasi itu sangat-sangat berbeda, apalagi pas pandemi, dengan sikap kita, consumer behavior sangat berubah. Jadi di video pertama kali ini gue akan mengungkit isu Google dari lomba Digital Business Innovation Festival UNS. Saat itu gue single fighter karena niatnya sih pengen ngajakin teman-teman buat lomba, tapi karena mereka sibuk jadinya gue gerak sendiri gitu. Semuanya itu sifatnya kayak sketch, jadi gue nggak bisa lah merekonstruksi, kan rekonstruksi, gue nggak bisa mengkonstruksi solusi terhadap Google ini sedetail mungkin karena gue belum lulus, gue belum pernah kerja di startup. Tapi semoga dapat bayangan teman-teman kalau kalian dapat case untuk masuk ke company-nya, atau untuk dilombakan atau untuk materi esai, KTI dan lain-lain di bidang bisnis, silahkan pakai referensi dari video gue. Semoga bermanfaat dan silahkan menyimak. Untuk teman-teman yang mau PPT-nya kayaknya cukup nonton aja sih. Kalau misalnya teman-teman sorry, butuh PDF-nya juga boleh kontak gue. Instagram gue lagi off, tapi bisa email aja sih, dzra322@gmail.com. Nanti gue akan kasih buat referensi belajar. Semangat. Oke, bismillah. Jadi kita akan mulai dari bab pertama, pengantarnya banget. Nah, sebenarnya untuk pertanyaan di case ini, aku disuruh sama panitianya untuk mencetuskan strategi gimana caranya Google itu selalu sustainable. Dalam artian, solusi yang akan aku kasih ini akan membuat Google selalu dipakai oleh pengguna seluruh dunia dibandingkan kompetitornya. Kayak search engine lain itu Yahoo, Bing, ataupun hal-hal lain yang membantu orang-orang untuk mencapai informasi. Ini zaman tahun 2022. Belum lagi kalau sekarang saingannya adalah chat AI yang suka merespon kita, jadi teman curhat kita, itu bisa jadi pesaing Google. Tapi karena ini kasusnya tahun lalu, di mana AI belum benar-benar melekat di kehidupan kita, sebenarnya Google sendiri kan udah jadi AI ya, tapi ada juga yang AI yang lebih-lebih personalized gitu ya, kayak ChatGPT ataupun yang lain. Jadi silakan dipelajari. Nah, terus ini juga buat pengantarnya sebenarnya langsung bertele-tele. Teman-teman kasih tahu aja pendahuluannya sama komitmennya. Tujuannya buat nge-recall ya. Jadi untuk presentasi lomba itu jangan kayak presentasi di kelas. Nah, teman-teman baca aja gitu ya, terus dengan nada datar. Kalau untuk lomba sendiri, teman-teman harus kasih tahu poin-poinnya apa sih yang penting, karena kan semua orang udah tahu nih Google itu seperti apa. Tapi tidak semua orang tahu visi misi Google apa. Misalnya, Google ingin menjadi search engine yang terkemuka, yang menjadi nomor satu di hati konsumen, itu bisa di-spill. Karena gak semua orang sadar bahwa Google itu bisnis. Ada yang menganggap, oh Google kan emang baik banget, kita bisa nyari apapun gitu ya. Tapi kita nggak tahu kalau data mereka itu sedang dipakai. Karena dalam bisnis media sosial, teman-teman emang gratis ya mengakses banyak konten, dapat apresiasi berupa likes, comments, yang memenuhi kebutuhan kalian untuk dipuji gitu ya misalnya. Ataupun hal-hal lain kayak, ih di sini aku dipermudah nih untuk mengakses toko online shop. Ataupun buat iklan. No, no, ternyata semua itu berbayar dengan data pribadi kalian. Jadi, silakan di-spill apa yang menjadi visi misi perusahaan supaya panitia lebih tahu dan juri tahu apa sih yang kalian sedang garap gitu. Karena memang semua solusi kalian harus sesuai dengan visi misi perusahaannya. Oke, begitupun sama yang ini, teman-teman cuman kayak nge-recall atau nge-spill lagi Google itu fitur-fiturnya ada apa. Nah, ini adalah update tahun lalu. Aku nggak tahu tahun 2023 per tanggal 24 Mei tahun 2023 ini update-annya seperti apa untuk layanannya gitu ya. Layanan ini juga tidak terbatas pada fitur digital, tapi juga
fitur fisik. Misal aja mungkin kalau kita pakai contohnya Apple, Apple itu nggak cuma ngasih iPad, iPhone, atau iMac gitu ya buat komputernya, tapi juga ada MacBook, ada iPad Pen ya. Aku nggak tahu sebutannya apa mas kalau salah ya. Terus juga ada earphones, ada ada fitur-fitur lainnya gitu ya. Terus juga untuk nilai perusahaan tadi, jangan lupa di-spill supaya kelihatan Google itu sama yang lain, kompetitornya itu pembedanya apa. Oke, untuk SWOT sendiri, Kak Azra gimana sih cara nentuin SWOT-nya? Itu tuh pendapat pribadi atau teman-teman bisa research gitu ya. Keduanya sama, eee, semua keresahan yang aku rasakan terkait Google maupun bisnis lain, itu bisa jadi strength atau weakness, opportunities maupun threats. Mungkin analoginya kalau Google berat, misalnya kita makan di ayam geprek yang terdekat dengan kos kita. Mungkin kekuatan dia itu dekat dengan lokasi tempat tinggal kita, harganya murah, tapi pasti dia punya weakness. Terus yang aku rasakan kok di situ banyak banget ya orang-orang rokok, aku pusing. Jadinya nggak mau mati ayam geprek gitu ya. Atau weakness-nya tempatnya sempit. Itu bisa jadi apa ya bekal untuk kalian menciptakan strategi untuk membenahi si bisnisnya. Sama halnya kayak Google untuk strength sama weakness, opportunities maupun threats, cek aja di internet itu apa sih sambatan-sambatan orang terhadap Google. Apakah data mereka pernah diretas? Apakah pernah menyediakan data yang salah gitu ya? Itu bisa di list kayak gitu. Jadi silakan pakai data pribadi atau teman-teman boleh ngadain riset kalau ada waktu. Jadi risetnya itu kayak teman-teman buat Google Form aja. Teman-teman apa ya susun beberapa pertanyaan yang sekiranya membantu teman-teman untuk, oh pandangan orang-orang terhadap buku itu seperti ini, sambatan mereka seperti ini. Jadi next gue akan seperti apa. Jadi pola problem solution-nya itu seperti itu. Teman-teman notice permasalahannya apa, cek kondisi lapangan seperti apa, dan buatlah strategi sesuai dengan kondisi lapangan. Gitu. Oke, next ini kita bahas analisis kompetitor. Parameternya apa sih Kak untuk menilai apa kelebihannya, apa kekurangannya? Sebenarnya banyak tergantung bisnisnya. Cuman untuk kondisinya ini Google, teman-teman bisa cek datanya di internet, usernya berapa, berapa juta atau berapa miliar ya di dunia ini. Terus juga fitur-fitur tambahan dia apa, misalnya ada Google Maps, ataupun AI lain yang membantu orang-orang untuk bekerja. Sama halnya kayak ada Google Classroom, ataupun Google VR atau AR ya, kayaknya pernah lihat fiturnya. Aku belum kepo, atau aku lupa dengan fitur-fiturnya yang begitu lengkap, yang berbeda dengan pesaingnya kayak gitu. Untuk kekurangan, itu juga teman-teman bisa riset di internet aja, atau kalian rasakan sendiri gitu ya. Misal interface-nya jelek, interface itu kayak apa ya? Bisa paham, itu tuh kayak permukaan, apa ya, lapisan, aku bingung bilangnya. Pokoknya teman-teman kalau ngakses Google tuh di sana cocok atau enggak, dan enak dilihat atau enggak gitu ya untuk opsi-opsinya dan lain-lain. Kayak gitu. Untuk saingnya juga sama, kebanyakan pendapat-pendapat masyarakat itu bisa dilihat di platform media sosial kayak Quora ataupun medsos lain yang biasanya tuh suka nge-spill atau mengkritik suatu hal secara terang-terangan kayak gitu. Oke, ini kita langsung pamer inovasinya aja. Aku kemarin tuh ngusung Google Connect, jadi aku kendala aku sendiri, aku suka hilang koneksi dengan kuota yang aku punya. Jadi ini untuk memfasilitasi teman-teman yang tinggal di daerah terpencil, apalagi yang susah internetnya. Jadi intinya ada teman-teman silakan baca aja. Aku kayak ngasih akses gratis banyak beberapa giga untuk 1 tahun. Terus nanti itu bentukannya kayak sejenis kartu voucher gitu loh. Google Connect itu nanti bentuknya kayak aplikasi. Terus dia scan QR code ini, QR code-nya Google Connect. Kalau di scan, wifi-nya bisa aktif untuk sekian waktu. Ya, belum kebayang sih, tapi intinya gitu deh fitur untuk memudahkan orang-orang yang sedang terjebak dengan kuota yang lemot ataupun daerah terpencil yang dia sangat susah sekali internetnya gitu. Apalagi ini kondisinya pandemi, sekolah masih online, banyak yang masih online kayak gitu. Jadi silakan nanti dipahami aja. Karena ini idenya masih random, dan dari juri sendiri seingatku juga mereka nggak neko-neko sih soal ini. Kayak gitu. Oke, berikutnya ada Google Recharge. Ini adalah solusi dari power bank yang sangat berat. Aku sendiri juga agak keberatan karena aku sukanya pakai tas kecil dan kayak
Gak mau tuh, beneran capek-capek udah bawa laptop, bawa HP, kadang-kadang powerbank ukurannya itu agak berat gitu ya. Tapi sebenarnya ada sih powerbank yang cukup ringan, tapi kan kadang perlu waktu, perlu effort untuk mengecas, cari stop kontak, pokoknya effort-effort seperti itu. Karena kita ngelihat animo masyarakat yang sekarang behaviornya atau sikapnya pengen yang lebih cepat, pengen yang lebih instan, aku ngasih ide nih, bisa nggak ya Google itu buat aplikasi, namanya Google Recharge, kita dikasih swap beberapa waktu untuk free, free facility gitu ya untuk mengisi. Jadi kalau bisa teman-teman bayangin gitu ya, eh, nanti ada aplikasinya, kita buat akun pakai Google Mail atau segala macamnya, berbayar sebenarnya, tapi kita kasih kita gratis dulu. Setiap kita ngeklik gitu ya, itu otomatis mengecas. Jadi harus ada teknologi termutakhir gitu ya. Dia nggak usah dikasih soket atau apa ya kabel charger untuk masuk baterainya, tapi dia terisi sendiri dari aplikasinya. Itu belum kebayang ya, tapi kayak analoginya itu kayak wifi. Wifi itu nggak usah pakai kabel, ya kan? Tapi ada koneksi internetnya. Gimana kalau baterai? Jadi untuk memudahkan orang-orang yang berat tuh kalau pakai power bank gitu. Jadi semoga bisa terbayang ya teman-teman. Oke, berikutnya ada Google Pay. Jadi kalau emang suatu startup itu mau menguasai dunia, haruslah dia menguasai alat pembayarannya. Sama mungkin kalau teman-teman artis Indonesia gitu ya, ada GoPay, ShopeePay, OVO, dan lain-lain. Yang tidak hanya menyediakan, kalau Grab ya, fitur untuk naik motor, naik ojek, ataupun GrabFood, tapi mereka juga menawarkan fitur bayar yang bisa dipakai buat transaksi apapun. Warung, toko kelontong gitu ya, pesan restoran, semua udah pakai itu. Sejauh itu, tahun 2022, aku belum tahu kalau Google itu ada fitur pay-nya. Jadi, biar Google lebih dekat lagi dengan masyarakat, dia bisa lebih terikat dengan kita dengan cara mencetuskan alat bayar. Kayak gitu. Oke, berikutnya ada Google Save. Jadi, seingatku tuh, aku dulu ada kendala pas lagi nugas, tiba-tiba wifi-nya mati, nggak ada koneksi lah, ada di suatu kondisi kayak gitu. Dan aku ngerasa kayaknya Google ini harus ada fitur save deh. Jadi, ada apa ya, tombol gitu ya di situs yang kita sedang baca buat artikel maupun tugas. Dan itu bisa kita save offline, tapi fiturnya tetap sama. Kayak lagi ada koneksi internet. Kurang lebih kayak gitu ya. Misalnya aku buka jurnal gitu ya, jurnalnya orang, sebenarnya aku belum download tuh, tapi karena tiba-tiba wifi ku mati, itu masih bisa diakses kapanpun, dimanapun. Kayak gitu, jadi kayak apa ya, kayak save offline tapi lebih extended lagi fitur-fiturnya. Kayak gitu deh, begitupun mungkin buat konten lain ya, kayak video, ataupun yang lain. Jadi untuk menyelamatkan orang-orang yang lagi nugas, orang lagi kerja, tapi berkas-berkas hilang gitu ya, karena gak ada internet gitu. Next, itu ada solusi tentang Google Career. Karena karir adalah sesuatu hal yang sangat terpersonalisasi, akhirnya aku ngusung jika ini kebutuhan masyarakat itu juga mereka perlu kerjaan. Jadi Google Career ini kayak fitur yang menyelamatkan orang gitu ya, serta menyediakan kelas-kelas skill untuk kerja. Entah itu skopnya internasional ataupun nasional, per negara kan pasti punya animo atau bentuk pekerjaan yang berbeda-beda gitu ya. Bentukannya seperti kelas-kelas gitu. Terus juga nanti ada fitur tambahan, misal capaian-capaian skill, sertifikasi, dan lain-lain yang ngebantu menjadi untuk lebih matang lagi tuh buat persiapan karir dan ekonominya. Jadi untuk fiturnya sendiri lebih apa ya banyak improvisasi aja sih, tapi ini masih kasaran banget. Karena emang pengerjaannya cuma 1 sampai 2 hari dan aku ngerjain sendiri. Dan semua fitur-fitur ini lahir dari kesadaranku dan kebutuhanku sebagai mahasiswa 20 tahun saat itu ya. Gitu deh. Oke, mungkin sisi jeleknya teknologi itu adalah kita bisa jadi memanusiakan teknologi itu. Jadi keterikatan kita sama HP, keterikatan kita sama suatu medsos itu sebenarnya kalau teman-teman sadar adalah representasi atau hal yang menunjukkan bahwa gue udah gak punya temen lagi nih, udah ada yang menghibur gue gak butuh lagi nih ada badut, udah ada yang menghibur gue di HP, kayak gitu kan kurang lebih. Jadi sama halnya kayak inisiasiku di Microsoft ini, banyak orang pas pandemi itu mereka lebih ciut dalam bersosialisasi, supaya bahasa zaman itu dekem, dekem itu kayak sendirian di kamar, malas ngomong sama orang, menderita kecemasan kalau ketemu orang. Jadi
Aku saranin agar Google ini ngebuat fitur di mana orang-orang itu bisa nulis diary-nya di sana. Terus nanti ada tanda-tandanya, ada fitur tertentu, misal hari ini lagi sedih, lagi berwarna-warni, lagi happy. Dan nanti akan juga ada fitur untuk menghubungkan mereka dengan konsultan psikolog terkait. Kayak gitu. Jadi agak berat ya, Bun. Tapi memang ini juga lahir dari masalah kesehatan mental dan personality yang terjadi sama pandemi. Kayak gitu. Oke, gue lupa ya. Ini gimana fiturnya. Cuman pas itu urgensinya adalah cewek kalau dandan lama banget, apalagi gue. Padahal baru kuliah, tapi kayak kok udah gak ada baju lagi gitu ya. Mungkin ini terjadi dengan beberapa orang aja. Tapi gini, karena memang Google itu pengen deket dengan manusia, aku buat fitur Google Lock. Jadi mungkin startnya gini ya, point of startnya. Orang-orang mungkin akan rela memfotokan isi bajunya dalam aplikasi ini. Foto baju-baju mereka punya di lemari gitu ya. Terus nanti mungkin di save di satu apa sebutannya cloud drive ataupun file-file yang oh ini isi lemarinya Azra. Dari kemeja, kerudung, ciput dan lain segala macamnya. Terus nanti diolah sama Google Lock. Kita misal pada hari Senin aku kuliah. Kita cari ke Google Lock aku hari ini pakai baju apa ya? Dan dananya seperti apa ya? Google Lock juga bisa merekomendasikan aku untuk pakai makeup apa gitu. Jadi harus ada data dulu yang di-input dari si usernya, terus nanti Google Lock yang meng-customize. Begitupun dengan gaya hijab dan lain-lain. Jadi memang memudahkan dalam berdandan. Tapi aku nggak tahu sih apakah dengan Google Lock ini orang-orang tuh hidupnya lebih mudah atau lebih sulit karena bakal lebih sulit ya. Tapi karena ini juga idenya muncul otodidak, jadi maklum masih banyak yang belum matang kayak gitu. Oke, ini mungkin masuk ke lagi ya. Aku dulu juga ngusung Google Faith, jadi kayak di Google tuh referensi agamanya dikit. Apa maksudnya aja, I don't know, mungkin ada konspirasinya. Jadi kayak kalau di Islam sendiri itu referensi untuk belajar agama banyak sekali. Kita sih harusnya belajar lewat kitab, bukan pakai website. Karena ada aja tiba-tiba blogger yang menulis itu, tapi kita nggak tahu apakah bikin mereka tuh SPDI ataupun lulusan Madinah atau yang lain. Kadang-kadang mereka cuma sekedar copy paste. Misal ada quotes hadis apa, mereka nggak tahu esensinya apa. Karena saking abstraknya dan layernya di internet, siapapun bisa menulis. Siapapun bisa merekomendasikan, apalagi soal dalil, gitu ya. Kalau di Islam seperti itu. Pun dengan agama lain, jadi aku rasa kayaknya fitur ini perlu deh, gitu. Jadi untuk prayers, reminder untuk semua agama sih bisa banget Google buat ini. Karena masih banyak kaum beragama di dunia ini daripada orang-orang yang beragama, kayak gitu. Oke, ini terakhir banget. Aku mau ngebuat Google Able yang memudahkan teman-teman difabel untuk berkegiatan secara produktif. Jadi aku pengen memproduksi alat-alat bantu dengar, alat bantu raba, alat baca braille, dan lain-lain. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, dan gue juga ada orang lewat ya, kayak nggak apa. Eh, nggak pakai jurnal, nggak pakai jurnal banget, cukup riset secara mendasar karena seingat gue pasti cuma ngerjain 1 sampai 2 hari gitu ya. Terus juga nggak ada budgetingnya karena gue nggak tahu di startup seperti Google itu kondisi keuangannya seperti apa. Jadi cukup sharing inovasi bisnis aja sih dengan data dari mana Azra? Data dari consumer behaviorku, Azra secara personal dan juga pengguna Google yang lain. Aku pasti juga nggak sempat ngadain riset Google Form. Jadi kalau teman-teman nanti dapat challenge kayak hackathon atau disuruh ngerjain case secara cepat, pakailah psikologis kalian. Perasaan kalian terhadap satu bisnis ataupun pelayanannya seperti apa, fiturnya seperti apa kayak gitu. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar bisnis maupun yang lain. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe jika dikiranya ini membantu teman-teman. Dan aku ngehalau aja sih sewaktu-waktu nanti Google Indonesia ataupun Google yang lain ngecek video ini, semoga inovasi bisa diterapkan gitu. Bye all.